Dia sudah bertemu dengan tukang yang membuat ijazah tersebut yang di Pasar Pramuka. Tukangnya ya, tukangnya bukan bosnya, tapi tukang pembuat ijazah tersebut. Ya, jadi teman-teman YouTuber silakan nanti Anda konfrontir dengan Pak Peter Suryadi. Saya sendiri juga mempunyai video di mana beliau mengeluarkan statement tersebut. Ya, terima kasih. Kau memang tak ada otak kau Jokowi. Tak ada otak kau sama sekali. Masa anak kau nggak sekolah, Gibran ketika sekolah di SMPN 1 Solo kena masalah narkoba katanya. Kena operasi Polres Solo, dikeluarkan dari sekolahnya dan otomatis Gibran tidak memiliki ijazah SMP. Jadi SMP aja nggak ada. Karena bapaknya Gibran, Jokowi waktu itu menjabat wali kota Solo, maka nasib Gibran yang narkoba itu ditolong Kapolres Solo. Waktu itu dijabat oleh Listio Sigit Prabowo. Nah, coba 5 anak dititipkan ke Pangdam dan 11 anak di Polres Solo. Setelah 5 hari tawanan dilepas dan dimnya waktu itu dijabat oleh Agus Subianto, Panglima TNI sekarang. Hebat betul. Hebat betul hebat. 5 anak yang dikoding dilepaskan semua termasuk anaknya Sekda Solo. Untuk menutup malu orang tuanya yaitu Jokowi, maka Gibran diungsikan ke Singapura dalam rangka rehabilitasi tergantung kecanduan narkoba. Dari kecanduan narkoba, dan untuk kesibukan Gibran mengikuti kursus-kursus di Singapura dan mengikuti kursus bahasa Inggris Insert College Australia selama 6 bulan. Jadi Gibran tidak punya ijazah SMP maupun ijazah SMA. Pada waktu Jokowi jadi presiden, maka Gibran diorbitkan menjadi wali kota Solo, dan karena bapaknya jadi presiden dengan pertolongan Nadiem Makarim dibuatkan surat keterangan penyetaraan setingkat SMK SMA untuk persyaratan jadi wali kota Solo dan aman, dan kemudian surat keterangan persyaratan SMK SMA untuk bukti syarat jadi Pilpres 2024, dan luar biasanya bisa dimenangkan bapaknya jadi wapres. Hebat kan? Ya, betul-betul hebat. Betul-betul hebat. Kesimpulannya, Gibran tidak memiliki ijazah SMP. Maka mustahil Gibran punya ijazah SMA. Gitu. Ini keterangan yang valid ini. Terungkap sudah bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA biasanya. Dan yang ada adalah surat keterangan kelulusan setara paket C dan Kemendikdasmen yang menerima Nadiem Makarim koruptor pengadaan laptop Chromebook yang 11 triliun dan uangnya 4,5 triliun diserahkan ke bandit Jokowi di rumah Jokowi Solo, Jalan Kutai nomor 1 Sumber Banjarsari Solo, disaksikan oleh Gibran. Pernyataannya, bagaimana proses pengeluaran suratnya? Apakah ada keistimewaan yang diberikan? Ada nggak keistimewaan yang diberikan kepada Prabowo? Sehingga bisa diangkat jadi wakil. Oke, balik lagi bersama saya di channel ini. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Nah, tentu saja kita sudah lihat cuplikan video tersebut. Nah, mari kita lihat bagaimana tanggapan para netizen mengenai video tersebut yang disampaikan di bawah ini. Tangkap Jokowi yang menipu rakyat karena ijazah bapak dan anaknya palsu semua. Nggak punya otak, kosong memanjulkan Gibran. Gibran harus dimanjulkan dan dipenjara. Ya, ini berita ya, dan jelas jeto ilo-ilo. Gibran betul-betul narkobaisme. Utang budi dibalas budi, hasilnya kacau balau. Ya, selanjutnya manusia terlaknat di dunia yang tak mengenal kemanusiaan, tak terasa menyengsarakan rakyat di Indonesia dan menghancurkan harapan pejuang pengkuat Indonesia. Ya, harus kasus narkoba
dia di penjara dong. Nah, makanya Listio Sigit jadi anak emasnya Jokowi sampai sekarang ini. Nah, Jokowi Pratikno, Listio Sigit Prabowo, Agus Subianto, dan Nadiem Makarim merupakan manusia bejat serta hina, harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, rakyat se-Indonesia tertipu berkali-kali. Nah, selanjutnya dengan penemuan ini rakyat harusnya sadar ternyata selama Jokowi jadi RI 1 semuanya sudah tersusun rencana konspirasi pemerintahan. Ternyata boroknya terungkap, Sigit dijadikan Kapolri, ada jasa soal Gibran, begitupun Panglima sekarang ada Adil juga, sehingga terungkap semua kebohongannya Jokowi. Ya, biadab manusia ini nggak beradab dan beragama menghalalkan segala cara untuk menutupi kebohongan. Nah, mari segenap rakyat Indonesia pada sadar, bersatu padu bahu membantu rapatkan barisan untuk berjuang kembali menyelamatkan NKRI seutuhnya, agama bangsa negara Indonesia merdeka tanpa PKI dan antek-anteknya yang telah terbukti telah membuat makar untuk merongrong NKRI dari tahun 1948, 1948 dan 1965 dengan licin lihai menyusup dengan menebarkan hasutan, fitnahan, pecahan belah, adu domba hingga pembantaian kepada para ulama, santri, sesama rakyat hingga KPD jenderal terbaik bangsa yang falsafah ideologi akar rumput yang tidak akan bisa dibasmi sewaktu akan tumbuh lagi dengan segala makarnya. Nah, jangan mau jadi rakyat yang korban propaganda dan kamuflase dan pembodohan. Ya, dihasut adu domba, pecahan belah pagi. Sudah saatnya segenap rakyat Indonesia sadar, taubat dan nasuhan. Ya, cerdas, cermat, bersatu, padu bahu, membahu untuk menyelamatkan NKRI seutuhnya, agama bangsa negara Indonesia dari gerombolan barisan uknum perongrong NKRI. Ya, supaya bisa kita wariskan kepada anak cucu kita semua pribumi warisan sejati NKRI seutuhnya. Nah, selanjutnya berikutnya adalah pendataan dan pengumpulan termul untuk dikirim ke Cina selamanya. Penjara Jokowi dan termul serta penyidik yang menutupi kepalsuan ijazah Jokowi. Ya, hai orang-orang termul, kalau kalian punya saudara atau anak-anak yang pintar lulusan sarjana, ya mau cari kerja saja susah, sedangkan Jokowi ijazah palsu bisa jadi presiden. Ya, Gibran juga nggak punya ijazah SMA bisa jadi wapres, di mana otak kalian semua. Nah, tangkap pembuat ijazah biar terbuka ijazah Jokowi dibuat biar nggak terlalu lama. Nah, hukum harus tegak lurus. Ya, buktikan dengan kebenaran agar Indonesia ke depan tidak dikendalikan oleh oligarki. Nah, gila, sangat gila. Otak-otak mafia, adili penjarakan orang-orang yang terlibat. Ya, selanjutnya kunci utama pencetak ijazah pramuka, tapi OVA harus dihukum seberat-beratnya karena bikin kegaduhan dan menutupi ijazah palsu Jokowi. Hukum di NKRI dibuat amburadul, diacak-acak oleh bapak dan anaknya. Orang-orang jujur akan hadir mengungkapkan yang sebenarnya. Jokowi pasti ditangkap, sudah pasti dia hanya seorang penipu. Ya, jadi presiden saja hasil penipu.
yang sekolah tinggi saja kalah sama Jokowi sampai jadi penjilatnya. Ya, ini sudah gila. Bangsa ini takut sama tukang penipu. Pasti Jokowi tangkap nggak lama lagi. Nah, masuk mantan narkoba memimpin bangsa ini. Nah, pengkhianat tapi diberi jabatan setinggi-setingginya. Inilah Konoha. Ya, keluarga pengkhianat wajib dirajam, di alun-alun disaksikan orang banyak. Ya, pantas mukanya begitu mantan narkoboy. Ya, kalau ini benar, bagaimana ke hukum? Hati-hati penegak hukum. Ya, Anda bisa menipu semua orang di suatu masa, tapi Anda tidak bisa menipu semua orang di sepanjang masa. Nah, Gibran ngantuk, kurang garam Cina. Ya, selanjutnya RRT dan penjuang lainnya senantiasa dalam lindungan Allah. Rakyat yang waras dengan akal sehatnya selalu di belakang kalian. Nah, Indonesia punya dia ya 272 juta dibodohi dengan orang tersebut. Ya, selanjutnya manusia nggak akan ada habisnya jika mengikuti hawa nafsu kekuasaan. Ya, karena iblis lebih hebat dari segalanya, dari manusia yang rakus. Silahkan pikir dan pilih yang mana yang lebih baik. Nah, kalau Bapak Presiden Prabowo Subianto takut sama Jokowi, biar rakyat yang mengurus masalah ijazah Jokowi. Tolong izinkan rakyat menangkap Jokowi biar nggak gaduh terus. Ini semua aparat hukum takut sama Jokowi. Ya, nggak bakal ridho kalau kebohongan udah terlalu lama disembunyikan 10 tahun lebih. Masyarakat dibohongi. Ya, selama Kapolri belum diganti, masalah apapun yang menyangkut Jokowi pasti dipenjara. Nah, demikian sudah ratusan fitnah diterima Jokowi dan keluarga. Ya, itu biasa dalam politik. Ya, kalah main fitnah, gak ada yang aneh. Nah, selanjutnya ternyata yang benar adalah Pak Jokowi dan UGM. Saksi-saksi mengatakan bahwa Pak Jokowi benar. KKN di Desa Keitoyan, Kecamatan Wonosenggoro, Boyolali, dan UGM resmi menyampaikan ijazah Pak Jokowi asli. Nah, selanjutnya ternyata masyarakat Indonesia lebih percaya Pak Jokowi daripada Roy Suryo Rismo, Tifa Kozinudin, Refli Harun, dan DKK. Ya, salam dari NKRI harga mati.